Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, kembali lagi bersama aku, Katarina Vimeta, dengan NPM 235105104 dari jurusan D3 Perpajakan. Nah, kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai audit kecurangan. Apa sih audit kecurangan itu? Ya, audit kecurangan adalah proses investigasi yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengungkap kecurangan dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengidentifikasi praktik kecurangan yang mengumpulkan bukti yang valid untuk tindakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kontrol internal guna mencegah kecurangan di masa depan. Nah, jadi singkatnya itu audit itu eh, tujuannya untuk mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan-kecurangan ataupun mencegah itu dalam suatu organisasi gitu ya. Nah, terus mengidentifikasi ataupun mengumpulkan bukti-bukti dan kalaupun memang ditemukan suatu kesalahan, kecurangan ataupun masalah, itu si auditor harus memberikan solusi ataupun rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Jadi supaya hal tersebut tidak terulang kembali gitu ya. Nah, selanjutnya ada tahapan audit kecurangan, yaitu pertama perencanaan, yaitu menentukan tujuan audit, area yang perlu diselidiki, dan metodologi yang akan digunakan. Jadi, apa sih tujuannya dari audit ini? Kalau misalnya ada kecurangan nih, kecurangan, berarti ya deteksi kecurangan apa yang udah dilakukan dalam organisasi itu gitu. Terus, area mana nih yang mau diselidiki dari CALK-nya, dari laporan keuangannya kah, atau dari laporan tertulisnya kah gitu, dan metode apa yang bakal digunakan. Nah, yang kedua itu pengumpulan bukti, yaitu mengumpulkan dokumen, data, dan informasi relevan dengan cara yang sah dan sistematis gitu ya. Jadi, audit audit ini tidak hanya sekedar mengaudit ya, jadi harus membutuhkan bukti-bukti yang sah, valid, dan ketika kita mengumpulkan bukti itu harus secara sistematis gitu. Nah, yang ketiga ada analisis bukti, yaitu menganalisis data untuk mencari pola atau anomali yang menunjukkan adanya kecurangan menggunakan teknik analisis data yang tepat. Nah, jadi itu kita pakai pola apa nih untuk menunjukkan adanya kecurangan itu gitu dan datanya pakai apa gitu, pakai data yang tepat gitu ya. Dan terakhir itu ada pelaporan hasil. Nah, nanti setelah selesai dari setelah selesai audit ya, itu harus ada pelaporan hasil, yaitu menyusun laporan yang menjelaskan temuan bukti yang dikumpulkan dan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi memang auditor itu harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan di bagian pelaporan hasil itu ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kecurangan, yaitu pertama ada korupsi, termasuk suap dan pemeriksaan untuk keuntungan pribadi, ya. Yang kedua ada penyalahgunaan aset, yaitu penggelapan dana, pencurian, dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan, yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kinerja yang lebih baik dari sebenarnya. Nah, jadi kecurangan ini tuh tidak hanya dari korupsi ataupun dari penyalahgunaan aset, ya. Bisa juga dari kecurangan laporan keuangan di bagian, misal nih perusahaan A, sebenarnya kinerjanya tuh nggak sebagus itu, tapi ternyata di bagian laporan keuangannya tuh di bagus-bagusin supaya kelihatan bagus gitu. Nah, tujuannya di audit supaya kebongkar nih bener-bener kayak ya memang nyatanya tuh perusahaan belum sebagus itu loh dan nggak boleh dilebih-lebihkan ketika membuat laporan keuangan gitu. Nah, itulah tujuan di audit ya. Jadi auditor harus mengidentifikasi apakah kinerja perusahaan itu benar-benar bagus atau enggak, sesuai dengan laporan yang dilaporkan atau enggak gitu. Dan selanjutnya ada peran auditor dalam eh ada pencegahan kecurangan. Nah, itu pertama membangun sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengurangi resiko kecurangan. Jadi SPI-nya harus kuat banget ya. Yang kedua itu melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika dan kecurangan. Nah, jadi eh, Jadi pelatihan ini tuh nggak hanya buat karyawan yang kurang pengetahuan aja, tapi juga untuk karyawan karyawan yang memang udah cukup pengetahuannya. Jadi memang harus diadakan pelatihan, jadi supaya tetap mematuhi etika yang sudah diberlakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu melakukan pemantauan dan audit secara berkala untuk mendeteksi kecurangan lebih awal. Jadi
memang harus selalu dipantau ya di dalam perusahaan itu gitu supaya kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan tuh bisa dideteksi dari awal dan nggak sampai akhir gitu ya. Jadi bisa diminimalisir lah. Nah, selanjutnya itu ada peran auditor dalam audit kecurangan. Nah, auditor itu memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Mereka harus memiliki keahlian dalam analisis data, pemahaman tentang risiko kecurangan, dan kemampuan untuk berkomunikasi temuan dengan jelas kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Jadi memang auditor itu tidak hanya berkecimpung dalam perusahaan tersebut, tapi dia juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada stakeholder terkait gitu ya. Dan di sini aku mau highlight lagi bahwa audit kecurangan ini itu tuh tujuannya nggak cuman untuk mendeteksi kesalahan aja, tapi juga kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, kecurangan itu tidak hanya dilakukan oleh karyawan yang ataupun kesalahan-kesalahan itu tidak hanya dilakukan oleh karyawan yang tidak memiliki pengetahuan atau kurang pengetahuan, tapi bisa juga terjadi oleh karyawan yang memang sudah menguasai dalam bidang tersebut gitu. Kayak misal korupsi dalam laporan keuangan, misalnya, yang seharusnya tidak dimasukkan dalam laporan keuangan, itu dimasukkan supaya pajaknya berkurang. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Dan itu terjadi karena apa? Karena karyawan tersebut memiliki pemahaman yang cukup luas terkait hal tersebut, gitu ya. Jadi, memang diadakannya audit itu supaya tidak ada hal-hal tersebut, gitu ya, dan meminimalisirlah kesalahan-kesalahan supaya organisasi ataupun perusahaan ini bisa sejalan sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh SAK dan negara kita gitu ya. Jadi itu aja materi dari aku mengenai audit kecurangan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye.